Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Baiklah Bapak Ikhwan fillah rahimakumullah, alhamdulillah bisa bertemu kembali untuk melanjutkan daripada acara rutin kita untuk kajian al-hadits pada saat malam hari ini adalah kitab Riyadhus Shalihin ya. Sebenarnya saya sampaikan, marilah kita juga tidak bosan-bosannya untuk memberikan satu nasihat kepada satu sama yang lain, untuk memberikan satu kebaikan-kebaikan apa yang kita lakukan ini diteruskan kepada orang lain, supaya kebaikan-kebaikan ketaatan kepada Allah Ta'ala ini bukan hanya kita saja, berhenti di kita saja. Dan yang namanya muslimin ini bukan hanya yang kajian sama kita, bukan hanya yang ada di sini nih namanya muslimin ya, di luar sana juga muslim saudara-saudara kita semuanya. Kita berpegang teguh kepada apa yang telah Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, yakni Al-Quran. Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ila siratin mustaqim. Wahai Muhammad, kamu berpegang teguhlah kepada apa yang telah aku wahyukan kepadamu. Sesungguhnya itu adalah di atas jalan yang lurus. Wa innaka la dzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Dan Al-Quran itu, apa yang diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad, merupakan satu sebutan kemuliaan buat kamu, juga sebutan kemuliaan buat umatmu, buat kaummu. Kamu besok akan ditanyai dari apa yang telah kamu lakukan, sejauh mana kamu mengamalkan daripada Al-Quran ini. Nah, maka adalah kita juga berusaha sekemampuan kita yang ada, dan tentunya daripada kita ini berbeda-beda kemampuannya, namun demikian kita akan diberi pahala oleh Allah Ta'ala sesuai dengan usaha kita ini, bukan hasilnya. Kita mengajak orang lain kok tidak mau, bukan hasilnya dia tidak mau, tapi kita sudah diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Bahkan kalau kita mau berpegang teguh kepada Al-Quran, apa yang telah disampaikan oleh Allah tadi, ada satu hadis ini bisa sampaikan dulu ya. Inna min waraikum ayyamus sabri antawassiku fihinna yauma itin bimisli ma antum alaihi lahu ka'ajrun khamsina minkum. Sesungguhnya dari belakang-belakang kalian, wahai sahabatku, besok di belakang kalian, orang-orang setelah kalian itu, mereka akan mengalami hari-hari yang mereka penuh kesabaran dalam menjalankan din ini ya. Orang-orang yang berpegang teguh pada aturan Allah Ta'ala ini pada saat itu, besok ya, kamu tidak mengalami sahabatku ya. Bimisli ma antum alaihi lahu ka'ajrin khamsina minkum. Mereka akan diganjar oleh Allah Ta'ala semisal apa yang kalian lakukan itu, pahalanya itu 50 kalinya kalian. Jadi orang-orang di akhir zaman yang bisa berpegang teguh seperti mereka itu menjalankan din al-Islam ini di zaman Rasulullah SAW, tidak berfirqah-firqah, tidak berkelompok-kelompok. Mereka menginginkan satu keimaman, mengikuti muslimin yang ada ini ya.
mereka akan diberi pahala oleh Allah Ta'ala ka'ajrin khomsina minkum. Mereka akan dilipat gandakan 50-nya kalian. Kalian minkum ini sahabat, karena Rasul sedang bersabda pada di hadapan sahabat. Sampai mereka terjadi, ya Nabi Allah, awaminhum, masa 50-nya kami ya Rasulullah? Apakah tidak 50 kan mereka? Mereka berbuat kemudian dilipat gandakan. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jawab, bal minkum, tidak, ini ya, tidak 50-nya kalian, tidak. Jadi lipat gandanya itu seperti amalan kalian dilipatkan 50, bukan amalan mereka dilipatkan. Subhanallah, ya. Sampai sahabat ini saking tercengangnya, keheran-herannya diulangi sampai 3 kali. Ya, ya Nabi Allah awaminhum, ya Nabi Allah awaminhum. Tapi Rasul tetap jawab lah, bal minkum, tidak 50-nya kalian, bukan 50-nya mereka. Insya Allah. Jadi, saking sulitnya. Nah sekarang siapa yang hidup di akhir zaman ini, zamannya sudah seperti ini, kemudian mereka menjalankan din ini seperti mereka menjalankan itu ketika di zaman Rasulullah SAW. Nah, kira-kira siapa? Nah, marilah kita tidak ditujukan kepada orang lain, ditujukan pada diri kita sendiri ini. Sejauh mana kita mengamalkan daripada apa yang telah Allah dan Rasulullah perintahkan yang ada ini. Kalau Rasulullah SAW mensabdakan bahwasanya kita ini supaya bersatu dengan mengacu ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalian bersatu padanya, kalian janganlah berpecah belah. Nampaknya muslimin, apalagi saat-saat ini mereka dipecah belah dengan urusan-urusan yang sifatnya itu sementara, atau orang sering mengartikan adalah politik praktis yang ada. Ini jangan, ya, jangan. Sekali lagi yang sampaikan, jadi yang namanya muslim ini bukan hanya yang kajian sama kita, ini tidak. Mereka juga muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Meskipun juga kadang-kadang pendapatnya itu berbeda dengan kita, tapi tidak mengurangi bahwa mereka itu juga pendapatnya salah, bukan. Adapun kita merasa ingin yang terbaik, ya pasti. Tapi bukan mereka itu orang yang tidak baik, bukan kebaikan. Kita ini yang baik, bukan begitu. Kalau kita menginginkan yang terbaik, harus. Tapi bukan mengatakan kami ini yang terbaik, tidak seperti itu ya. Maka alangkah bahagianya orang-orang yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, sama mereka itu dilipat gandakan 50-nya para sahabat. Nah, hadis ini Bapak-bapak jangan sampai salah pengertian, berarti kita ini lebih mulia daripada sahabat. Tidak. Saking sulitnya kita ini untuk mengikuti daripada aturan yang murni, yang sesuai, yang tidak mengubah-ubah daripada apa yang telah dikerjakan oleh Rasulullah dan para sahabat pada saat itu. Sementara kita mengaku saja, sementara kelakuan bukan, tidak sesuai dengan apa yang mereka ucapkan. Tetap kemuliaan itu adalah masa-masa terbaik adalah masa sahabat. Ya, tadi masa sahabat. Kan 50-nya kali kalian itu hal yang mana kan tidak dijelaskan, ya. Barangkali 50 kalinya itu cuma sholatnya saja, sedekahnya tidak, atau sedekahnya saja, kemudian tidak, dan lain sebagainya. Kenapa sampai seperti ini? Kalau para sahabat Rasulullah SAW itu mereka bisa menjalankan din secara baik, gitu ya, menjalankan satu aturan-aturan Allah tanpa pelanggaran dan pelanggaran yang kecil. Mereka tuh punya masalah, langsung dia menghadap pada Rasulullah memberikan satu fatwa. Seandainya Rasulullah belum mengetahui karena wahyu belum turun, beliau menunggu. Ya. Kalau mereka itu pendidikannya pendidikan muslimin, pendidikan Islam secara kafah, karena masyarakatnya didukung oleh suasana yang seperti itu, tidak seperti sekarang ini. Ya. Pendidikannya, budayanya, ya, politiknya, supaya itu sudah jadi obrak-abrik oleh kalangan-kalangan orang-orang yang punya kepentingan sementara, kemudian mereka itu menumpang daripada muslimin ini. Nah,
ya, maka sekarang ini nampak apanya susah untuk berbuat satu kebaikan bagi orang yang tidak diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala. Tapi yang diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala dan sudah mudah. Jadi yang saya sampaikan karena pentingnya untuk kita bersatu dengan muslimin yang ada. Jangan sampai beranggapan muslimin yang tidak kajian sama kita atau di luar kita itu adalah muslimin yang tidak benar. Bukan seperti itu. Adapun kita berkeinginan menjadi muslim yang paling benar, cita-cita kita. Nah, maka kalau kita ada baiknya, maka kebaikannya sebarkan kepada orang lain. Ya, ada orang lain. Inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, balighu walau ayat. Sampaikan apa yang dari itu meskipun hanya satu ayat saja. Kita tidak pilih-pilih pada siapa saja. Sama kita muslim. Mungkin ini ya yang pembukaan saya yang agak panjang kali ini. Sekarang adalah kita melihat kembali di kitab Riyadhus Shalihin di bab yang ke-59. Sampai hadis yang kedua, mungkin satu atau kedua ini. Sekarang hadis dua dari bab. Baiklah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an yahtatiba ahadukum, sungguh salah satu dari kalian itu mencari kayu bakar, husmatan, satu ikat, sak bongkok kita, satu ikat, ala dhuhri, atas punggungnya, artinya digendong atau dipikul ya, atas punggungnya, itu khairul lahu, lebih baik darinya, min an yas'ala ahadan, daripada bahwasanya dia itu meminta-minta ahadan ke seorang fayuk tiaru, maka dia diberinya, awiyan na'ahu, atau menahannya. Muttafaqun alaihi, disepakati atasnya. Dengan ya yang na'ahu itu menahan, artinya tidak diberi. Yang memberi itu menahan tangan, tidak memberi kepada orang yang meminta-minta. Kenapa ini dibikin perbandingan antara seorang pencari kayu bakar dengan seorang peminta-minta? Ini artinya seorang pencari kayu bakar kemudian dijual ini merupakan satu pekerjaan yang tidak layak pada saat itu. Hampir tidak ada orang yang melakukan karena hasilnya sedikit pada saat itu. Dulu. Sekarang kan kayu ini kan masya Allah, kalau ini kan kayu bakar, bukan kayu untuk dipakai untuk bangunan, itu bukan kayu bakar. Maka Rasulullah SAW membuat satu perumpamaan barang sesuatu yang rendah, Kemudian yang kita ambil pelajaran dari sini, pekerjaan yang terendah apapun, kalau itu dilakukan dengan cara yang benar dan mengambil satu penghidupan mahisah yang menghidupi dirinya dengan cara yang halal, itu merupakan satu kebaikan meskipun rendah hasilnya sedikit dibandingkan dengan orang yang meminta-minta. Anda kan tidak pakai modal, kayu bakar kan nyari kemudian dipikul lagi kan sampai disebutkan ala dhuhri, jadi atas punggungnya kan dibebankan di punggungnya, kemudian dijualnya, dibawa ke pasar dan lain sebagainya, baru mendapatkan duit. Itu pun juga duit yang sedikit. Makanya orang jarang yang melakukan itu karena bahasa kita boten ya. Nah, kalian tenaga nih sama hasilnya itu. Tapi itu adalah merupakan
lebih baik daripada orang meminta-minta meskipun hasilnya banyak. Ya. Orang meminta-minta sekarang ya cara modern, ya cara modern itu pakai kertas, ya, sobek, kemudian dia dari pintu ke pintu atau pintu, ya pribadinya saya punya anak di pondok tidak bisa menyekolahkannya untuk perkaderan barangkali, nah, makanya saya minta nyuwun separing-paring misalnya gitu ya, tolong dibantu saya itu untuk menyekolahkan anak saya supaya apa yang menjadi cita-cita kami tercapai. Itu kan kejadian dulu, kejadian leader dari pintu ke pintu itu ya katanya mencarikan bayaran syahriahnya, bayaran bulanannya untuk anaknya yang di pondok. Ya, jadi pertanyaan, ya menjadi pertanyaan, apa iya pondok itu membebani orang yang tidak mampu semacam itu harus membayar komplit sebagaimana orang-orang yang mampu. Nah, yang kedua, pondok-pondok yang murah lah bahasa itu, yang terjangkau itu juga banyak. Nah, jadi kalau ini dijadikan satu pekerjaan buat dia, maka ya sudah. Dan ini biasanya sudah cukup untuk bayaran itu masih jalan. Wah, ini sudah cukup untuk bayaran dan ini, tapi tetap jalan. Akhirnya batin, untungan mungkin dibayarkan 1 tahun malah sisa ini ya. Dan mungkin bukan hanya untuk bayaran sekolah anaknya, untuk penghidupan anak dan istrinya dan lain sebagainya. Dan bapak-bapak perlu ketahui, sering orang-orang yang dibantu, makannya dibantu, ya dianggap susah, itu kalau kita tahu sebagiannya itu justru makanan harian itu lebih enak daripada kita. Ya tidak apa-apa. Wah, terbaik sih. Apa dibantu tiap bulan kan mangane luwih daging wae misalnya. Ya sudah. Kalau kita nanti sampai timbul tidak ada keikhlasan, percuma kita bantu. Kan kita bantu juga tidak dikte, itu kan tempe ya kan tidak. Paling ngasih sarung di sholat ya kan juga tidak. Ukuran kita, pemberian kita itu adalah memberikan sesuatu kepada seseorang. Kalau dia nyelewengkan ya juga dosanya dia, kita tidak ikut tanggung. Kalau itu benar sesuai dengan apa yang kita lakukan, itu juga pahalanya dia. Jadi kita memberikan itu sudah diselewengkan, kita mendapatkan satu pahala. Misalkan begitu ya. Kita ya harus selektif Pak. Ya tidak semua orang kita kasih, tidak semua orang kita tolak. Lihatlah apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kalau memang betul, kenapa tidak? Saudara muslimin kita ini sampai meminta-minta sementara kita punya kecukupan. Kita sampai minta-minta. Ya. Rasulullah itu mensabdakan kepada ibu-ibu itu, menganjurkan kalau kamu memasak kikil, maka perbanyakilah kuahnya untuk dibagikan kepada. Ini artinya kikil yang sudah tidak bisa dibagi. Supaya apa? Supaya tetangga itu bisa merasakan, tidak hanya merasakan baunya, tapi merasakan walaupun hanya kuahnya saja. Ini artinya menandakan bahwasanya apa yang kita rasakan itu, lihatlah kanan kiri dan lihatlah tetangga. Apalagi kalau tetangga itu masih saudara kita. Wah, masya Allah. Kita pahalanya double. Berbuat baik kepada tetangga, kemudian berbuat baik dengan saudara. Nah, ini kan malah tambah double bagi kita. Ya, maka pekerjaan apapun, ini kayu bakar ini artinya sebagai percontohan saja, karena suatu yang rendah, pekerjaan yang berat tapi hasilnya sedikit. Nanti kita apa saja? Apa saja? Sampah barangkali mungkin gitu ya, bukan apa ini ya, dianggap rendah. Artinya usaha apa yang dia lakukan dengan hasil keringatnya sendiri, dengan hasil usaha tangannya sendiri itu lebih mulia, ya, dibandingkan orang yang meminta-minta. Hadis yang ketiga, wa anhu, dan darinya. Ini kembali ke Abu Hurairah.
Dan darinya Abu Hurairah, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana Daud alaihi salam, adalah Daud Nabi ini, Nabi Daud alaihi salam, la ya'kulu illa min amali yadaihi. Tidaklah dia Nabi Daud tadi memakan kecuali dari perbuatan kedua tangannya, hasil kedua tangan. Rawahu Bukhari, meriwayatkan hadis ini. Jadi Nabi Daud itu dia tidak mau makan kecuali hasil daripada pekerjaan sendiri. Pekerjaan sendiri. Meskipun boleh, boleh. Memang begitu, Nabi itu begitu. Ada yang baik-baik, tapi menginginkan yang terbaik. Ya, Nabi kan boleh, tapi kalau umatnya lebih yang terbaik daripada Nabi tidak boleh. Contoh ya, dulu itu ada orang menanyakan hal ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada salah satu istrinya, pada Aisyah radhiyallahu anhu. Bagaimana? Apa namanya? Ibadahnya Nabi? Nabi itu kalau malam begini gitu kan, kalau sama puasa begini gitu, dan sebagainya itu. Sholatnya begini akhirnya ini yang datangnya tiga orang tiganya mereka bersumpah. Wah, Rasulullah yang dijalan masuk surga seperti itu. Nah kami ini apa ini? Nah itu ya. Mereka bersumpah, salah satu orangnya bersumpah, saya akan puasa sepanjang siang. Artinya begitu siang dia puasa, siang puasa. Terus sampai menemui kematiannya. Ada yang lagi yang saya tidak akan tidur, akan terus menerus sholat sepanjang malam. Ada yang ketiga itu saya tidak akan menikah, karena menikah itu adalah mengganggu daripada ibadah saya. Ini sampai berita ini sampai kebrojol pada Nabi, sampai terdengar pada Rasulullah SAW. Tiga-tiganya dipanggil. Nah, yang dipanggil itu siapa yang bersumpah-sumpah katanya mau puasa terus menerus itu ya, sepanjang siang seumur hidup. Ya Rasulullah, dalam kamu puasa yang lebih jajan. Apa itu Rasulullah? Tanggal 13, 14, 15, 1 bulan. Itu 3 hari. Itu nilainya 1 bulan. Karena satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kebaikan. Kalau 3 hari berarti 30 hari. Soal lebih kuat daripada itu ya Rasulullah. Itu ringan buat saya. Ya udah kalau itu Senin Kamis. Tiap Senin kamu puasa, Kamis puasa. Saya masih kuat jalan seperti itu Rasulullah. Jadi kenyang enggak. Sahabat ingat ini, amalan kenyang enggak. Oh, masih kuat. Ya sudah, tidak ada puasa yang lebih bagus, lebih mulia di hadapan Allah, yaitu puasanya Nabi Daud. Apa itu ya Rasulullah? Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Itu Abdul bin Amr, bukan bin Umar, bin Amr orang. Akhirnya saya lebih daripada itu, saya mampu ya Rasulullah. Nabi Daud itu puasa Daud masih mampu saja. Tidak ada puasa yang lebih baik daripada itu. Akhirnya dia puasa Daud. Puasa Daud kan tidak boleh berhenti ya, seumur hidup. Jangan dikatakan seumur hidup. Apalagi dia berjanji seumur hidup. Ketika masa tuanya dia getun, susah, repot, berat ketika masa tua itu puasa Daud. Kok dulu saya tidak mengikuti apa yang menjadi nasihat Rasul, ada rusak begini, akhirnya sudah tersiksa. Rasul berikan keringanan, dia malah bikin keberatan juga. Ini ngumpulin Nabi itu tidak boleh gitu ya. Ngumpulin Nabi tidak boleh. Kalau Nabi minta yang lebih itu boleh, tidak apa-apa itu Nabi itu ya. Nabi nanti akan di-stop oleh Allah Ta'ala manakala berlebihan. Ya, berlebihan, tapi ini tidak. Ya. Maka apapun amalan kita ini, apa saja, bukan hanya puasa, bukan hanya sholat, semua. Kalau sesuatu itu ngumpuli daripada Nabi, ya sudah. Rasulullah saya orang paling takwanya kepada Allah Ta'ala, kata Rasulullah. Tapi saya tidur, saya makan, gitu ya, saya puasa, saya juga
tidak puasa dan lain sebagainya. Saya bahkan menikah lebih daripada satu kan itu. Rasulullah punya istri 9. Dan tidur ada tidak ada. Orang yang paling mulianya oleh ketakwanya di hadapan Allah. Jadi kita jangan terpancing orang-orang yang wah nanti saya mengucapkan ini pahalanya sekian ya, benar sekian. Jadi amalan itu dia bikin sendiri, pahalanya dia tentukan sendiri. Nah, ini kan kita repot. Nanti melanggar, bikin apa namanya, buat maksiat, maksiat tuh dibacakan ini hilang apa? Nah, salah pemahaman. Dibacakan ini pengen saya hilang. Akhirnya dia maksiat lagi, bacakan ini hilang lagi, bacakan lagi hilang lagi. Pemahaman dia seperti itu. Nah, di sampun dia mengambil satu amalan yang itu tidak melihat sisi hadis yang lain. Kenapa Rasulullah itu melihat seperti itu? Kayak kita nih loh. Ada orang umpamanya itu nemui Rasulullah. Ya Allah, saya itu ketemu Rasulullah pasti puasa, pasti kan gitu. Nah, kamu menemui hari apa? Hari Senin ya sudah. Kamu menemui hari Senin ya tetap Nabi puasa terus. Tapi ada sahabat juga yang menemui di hari Ahad itu atau hari Sabtu itu. Nah, saya kok menemui Rasulullah nggak pernah puasa. Nah, saya pasti makan Rasulullah, pasti minum. Hari apa? Sabtu ya sudah, hari Sabtu. Yang tinggi. Jadi kapan Rasulullah itu makan terus, kapan Rasulullah itu puasa terus. Ada waktunya sendiri. Kalau kamu menemui pada saat-saat beliau puasa, ya puasa terus. Atau kamu melihat Rasulullah di sepertiga akhir malam, ya sholat terus. Kok sholat terus, padahal tadi sudah tidur Rasulullah. Lah kamu pas jamnya pas beliau sholat ya. Kayak mungkin kayak kita nih tentang tamu pas jam 12 bengi. Waduh, pasangnya agar kula mriko kok sare. Lah pas jam 12 bengi ya tempatnya kayak sare. Nah, ini kan pas-pas gitu. Maka sesuatu itu harus ditempatkan pada tempatnya juga. Lihatlah hadis-hadis yang lainnya juga, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga kadang-kadang itu memberikan satu nasihat sahabat itu sesuai dengan orang yang biasa. Nasihati saya Rasulullah, ausini ya Rasulullah, lah tambah, tapi kan itu nasihati saya Rasulullah, jangan kamu marah, karena satu orang itu marah. Nanti nasihat orang lain juga tidak seperti itu. Nasihatnya orang yang nggak mau bayar sedekah, orang yang mikir padahal dia mampu ya tasodaku, kan berbeda-beda sesuai dengan apa yang dimintai dan siapa orang yang minta fatwa kepada beliau gitu. Nah, kembali ke hadis ini ya Pak, ya. Jadi Nabi Daud alaihissalam itu selalu memakan daripada hasil karyanya sendiri. Di zaman Orde Baru gitu, berkarya karena partainya Korea ya, karya gitu ya. Maka waktu itu kita juga berusaha kalau meskipun pemberian itu juga kalau di hadis telah lewat itu diterima saja, diberikan kepada orang lain. Tapi Nabi Daud ini ingin yang lebih baiknya dan lebih yang tapi apalagi Nabi Daud ini adalah nabi yang sebelum daripada Rasulullah SAW jauh syariatnya berbeda ya, syariatnya berbeda dengan banyak yang sama, mungkin ada yang perbedaan di sana gitu. Intinya juga semuanya sangat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Wa anhu, dan darinya dari Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana Zakaria alaihi salam najjar, rawi Muslim, adalah Nabi Zakaria alaihi salam itu tukang kayu. Tukang kayu. Wallahu a'lam, di sini tukang kayu, bikin apa sekarang bikin mebel atau bikin rumah atau bikin sebagainya, atau tukang kayu dijual tadi itu apa namanya, kayu bakar atau yang lainnya, saya kurang tahu juga. Dan
bahwa mengiklankan kemampuan kita itu kalau benar itu kan boleh-boleh saja, bukan sombong. Kalau ini tukang batu sakit, kalau mau ini bukan sombong. Kalau sakit aku udah pintu umpamanya itu bukan sombong. Kalau memang betul bisa, kalau diinginkan diinginkan. Sinten sing sakit damel itu pintu nggih, kalau sakit tidak mau ngoten niku sakit itu tidak apa. Sebagaimana juga jenengan dereng sakit mocokan, gue kula belajari baca Quran, kajian sakit. Niku mboten niku sombong terus wah, kok sombong beneran aja nih mboten. Kalau memang punya kemampuan tidak apa-apa, malah baik. Ini malah baik. Jadi kalau sarang-sarang mungkin kajian sing dereng ngertos, mungkin sakit ngertos, yang pun ngertos tambah mantap. Makanya ngoten niku terus jelas dalam membaca tadarusan terus sing lain terus sing elek iki. Nah, alhamdulillah. Kan itu bukan sombong, bukan. Kalau dia punya kemampuan dan kemampuan itu adalah bermanfaat kepada orang lain, dia mengiklankan itu boleh saja. Tapi kayak punya sekolah, punya pondok, atau mungkin mengiklankan subuh barokah dan lain sebagainya di sini yang itu tidak apa-apa, karena menginginkan satu kebaikan yang banyak. Hadis terakhir dari bab ini dan itu juga terakhir saya bacakan ya. Wa anil Miqdam bin Ma'di Kariba radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma akala ahadun ta'aman qattun khairun min ayyakula min amalin yadayhi. Tidaklah memakan salah seorang satu makanan sama sekali itu khairan lebih baik min daripada ayyakula dia itu makan min amali yadaihi dari perbuatan dua tangannya. Apa-apa yang dia makan ahadun seorang atau aman satu makanan khotun sama sekali itu khairun lebih baik min daripada ayyakula bahwasanya dia makan min amalin yadaihi amalan kedua tangannya wa inna nabiyallah Dawuda dan adalah Nabi Dawud alaihi salam karena yakulu adalah dia itu makan min amali yadaihi pekerjaan kedua tangannya. Rawahu Bukhari. Apa-apa yang salah satu apa-apa yang dari kalian itu apa-apa yang kamu makan itu sebagai makanan sama sekali itu lebih baik lebih baik dari yang kalian makan dari hasil tangan kamu sendiri. Dari kamu itu memakan satu makanan itu lebih baik dari makanan yang kalian usahakan dari tangan kalian. Dan sesungguhnya Nabi Dawud alaihissalam itu adalah dia itu memakan hasil daripada pekerjaan kedua tangannya. Ma'akala ahadun ma'akala ahadun betul. Itu di awal-awal mantan betul terjemah. Ma itu diartikan bisa diartikan tidak kalau ketemu istisna. Ini kan tidak istisnanya, berarti diartikan apa-apa ya. Jadi ma ini kan bisa menjadi kalimat mustarofah, kadang itu artinya tidak, kadang artinya apa-apa. Aslinya ma itu artinya apa-apa, artinya itu apa-apa. Bisa berubah menjadi tidak, itu karena nanti ada sambungan terus ketemu kalimat ilah. Ma'ana ilah kecuali dia, berarti itu tidak mana tidak. Itu ilah.
Jadi di sini memakan satu makanan yang paling terbaik itu adalah hasil perbuatan kita sendiri. Ya. Mungkin dari hal yang sepele mungkin ya. Hal yang sepele seperti perbuatan-perbuatan yang orang itu tidak mau, kayak orang memungut tukang sampah misalnya, tukang sampah. Tidak semua orang mau juga, tapi itu mulia sebetulnya, mulia. Kalau dia orang yang beriman saja bagus ya, karena namanya kebersihan itu merupakan satu kesucian. Ya, kesucian suci itu pasti bersih. Dan asatru minal iman, bukan kebersihan tapi kesucian. Satunya mungkin seperti itu. Dan baiknya ya, ini belas kasihnya Allah Ta'ala, ketika makan itu tidak ingat apa yang dia lakukan. Yang dia lakukan kemana-mana ke jago, bukan keinginan wow, pekerjaan dia tidak tahu. Orang kan lebih sepede kan, mungkin malah teman-teman saya ini Pak. Nah, sering kan orang karena namanya sama-sama, kemudian banyak namanya Agus, berapa itu kan sering diberi beda, Agus apa? Agus Telo lah, ternyata bakul Telo. Agus Aram katanya bagus, bakul Aram. Itu kan untuk membedakan yang kayak di sahabat itu ada Bilyaden yang menegur Nabi ketika Nabi sholat asar itu kurang itu. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu aja tidak berani. Ini Bilyaden ini kan yang mempunyai dua tangan ya, Bilyaden. Ada sebutan-sebutan yang seperti itu diperbolehkan. Yang tidak boleh itu memberikan kunyah yang pertama kunyahnya Rasulullah. Jadi kita punya anak Qasim, kemudian kita dipanggil Abah Qasim, tidak boleh. Abah Qasim itu kunyahnya Nabi. Loh, anakku Qasim ya, kowe bapaknya Qasim. Dipanggil panggilannya Abah Qasim, tidak boleh. Atau Abah Turab, tidak boleh. Seperti itu, karena ini merupakan satu kunyah. Inilah rahasia Allah kenapa anak-anaknya Rasulullah yang laki-laki itu semuanya wafat nih. Karena nanti biasanya orang Arab itu dibinkan kepada bapaknya. Qasim bin Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada nama ayahnya. Sementara yang namanya satu kebaikan ini tidak mengunggul-unggulkan daripada keturunan mereka. Saya pernah Rasulullah itu menasihatkan kepada Fatimah supaya beramal. Kalau kamu tidak beramal Fatimah, saya ini bapakmu, kecintaan Allah ini tidak bisa menolong kepada kamu. Tidak, untuk berbuat. Dan pertolongan Rasulullah itu berupa syafaat itu bukan hanya kepada anaknya, tapi kepada umatnya. Ini loh belas kasihnya Allah Ta'ala. Jadi kita orang Islam, orang Muslim ini sebetulnya peluang untuk masuk surga itu Masya Allah seluas-luasnya. Ya, satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Itu pun yudhaifu liman yasha, kehendak Allah Ta'ala. Satu kejelekan dibalas satu kejelekan. Bahkan Allah Ta'ala kadang-kadang mengampuni dosanya. Tadi malahan dilipat gandakan 50-nya sahabat misalkan. Seperti itu. Kan peluangnya kan banyak masuk ke dalam jannah itu semua. Cuma kita mau atau tidak, nah itu saja. Nah, kalau mau ya tidak. Maka istighfar itu kan mengukurkan beberapa dosa, termasuk sholat. Ada hadisnya, dalam sholat dia memanjangkan rukuk dan sujudnya, karena ketika rukuk itu dosa itu ditaruhkan di punggungnya kemudian digugurkan semua. Maka kalau rukuknya agak lama ya gugurnya oke, sujudnya agak lama ya gugurnya. Tapi kalau jentit agak jiglak diangkat naik lah ya deh. Balik lagi rumah imahnya jaga. Mungkin ini yang saya sampaikan. Kebetulan juga di bab yang ke-59 telah selesaikan. Aku lupa lihat dan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.